Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yogiman dari kelas A1 jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Nah, materi yang akan saya bawakan pada saat ini berjudul Perbedaan Kering dan Karing, aplikasi kering dalam kehidupan sehari-hari, serta teori keperawatan tentang kering. Bagian pertama, perbedaan kering dan karing. Secara umum, perbedaan kering dan karing adalah kering identik dengan perawatan pada pasien dan merupakan tugas primer perawat atau tindakan kepedulian terhadap klien daripada memberikan tindakan medis. Sedangkan karing lebih kepada pengobatan untuk penyakit pasien sebagai tugas sekunder perawat atau tindakan medis tanpa melakukan tindakan kering yang berarti. Bagian 2, aplikasi kering dalam kehidupan sehari-hari. Kering adalah sentral untuk praktik keperawatan karena kering merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis di mana perawat bekerja untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap klien. Berikut aplikasi kering dalam keperawatan. 1. Memenuhi kebutuhan dasar pasien. Kering ditujukan melalui menataslanakan kebutuhan dasar pasien di mana kebutuhan pasien menjadi prioritas. Contohnya, memandikan, memakaikan pakaian, memberi makan, dan mengangkat pasien. 2. Perawatan fisik. Membantu mengembangkan respon empati praktik. Penyediaan perawatan fisik untuk pasien memainkan peranan penting dalam membangun pemahaman empatik terhadap situasi pasien. Dengan cara ini, hubungan yang lebih dekat dengan pasien terbentuk. Kering secara fisik memberi jalan untuk mengasuh dan mendukung secara emosional dan psikologis. 3. Hubungan yang optimis. Pendekatan lain yang diterapkan perawat adalah mengadopsi kesan optimisme yang tidak dijamin ketika bersama pasien. Perawat mencoba mendorong moral pasiennya dan ini menambah semangatnya sendiri walaupun perawat mengetahui bahwa ia tidak dapat jujur sepenuhnya tentang kondisi pasien yang buruk dan masa pasien yang tidak pasti. 4. Mengatakan pada pasien untuk tidak khawatir. Meskipun seorang perawat tahu bahwa kondisi pasien tersebut kritis, perawat harus mampu mengatakan pada pasiennya untuk tidak khawatir dan menekankan aspek-aspek positif atas kondisi pasien yang kritis. Ia melarang pasiennya berpikir terlalu banyak mengenai risiko kritis pasien dan harus mendorong pasien untuk berpikir cepat sembuh. Intinya, seorang perawat harus mampu meringankan kecemasan pasien. Yang kelima, berupaya untuk tidak membeberkan informasi. Perawat berupaya untuk tidak membeberkan informasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Bagian terakhir, teori keperawatan tentang kering. Apa saja teori keperawatan tentang kering? Menurut teori Swenson atau dalam Potter dan Perry 2010, kering adalah holistik keperawatan yang berguna untuk mendukung proses kesembuhan klien dan cara menjalin hubungan yang berguna untuk mendukung proses kesembuhan klien dan cara menjalin hubungan peduli dengan klien dan bertanggung jawab atas kondisi klien. Teori ini menyatakan hubungan kering yang dilakukan dengan perawat merupakan proses keperawatan. Menurut Jan Watson, meyakini bahwa praktik kering adalah inti dari keperawatan. Hal ini merupakan fokus pemersatu dalam keperawatan. Intervensi keperawatan yang terkait dengan perawatan manusia disebut sebagai curative factors, yaitu panduan yang disebut Watson sebagai inti keperawatan. Itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat.
Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang studi sekolah tinggi, saya merekomendasikan salah satu kampus swasta terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI sudah terakreditasi dengan B atau baik. Di UNPI mempunyai 8 prodi. Ada ilmu keperawatan, profesi nurse, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi dengan baik dan sudah sangat layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Sekian dan terima kasih.